bisa kita simpulkan bahwa perubahan theta mempengaruhi fasor ya, artinya sudut fase dari fasor ya bergeser sesuai dengan nilai theta. Kemudian untuk kawasan waktu dia bergeser ke kiri apabila positif ya, seperti tadi. Artinya ditambah, kalau ditambah dia bergeser ke kiri, kalau dia dikurangi bergeser ke kanan. Sedangkan untuk spektrum frekuensi tidak ada hubungannya, artinya berapapun perubahan theta, frekuensinya tetap. Diary Channel. Hai sahabat electrician, channel ini sebagai media sharing knowledge kelistrikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Berjumpa kembali sahabat di Ari Channel. Mari belajar pasor. Pasor adalah nilai gelombang sinus kawasan waktu yang dikonversi ke kawasan frekuensi. Nilai pasor yaitu magnitud dan sudut fase pergeseran gelombang kosinus. Video berupa grafik user interface yang dibangun menggunakan MATLAB. Dua hal yang akan kita bahas yaitu pertama struktur GUI untuk visualisasi fasor, yang kedua adalah simulasi konversi kawasan waktu ke kawasan frekuensi yaitu pasor. Pertama, struktur GUI untuk visualisasi pasor. Bisa saudara lihat di struktur GUI ada judul, kawasan waktu terhadap frekuensi, kemudian ada fungsi tegangan terhadap waktu yaitu Vmax cos 2pi Ft plus theta terhadap fasor Vmax sudut theta. Nah, di sini fungsi waktu dalam bentuk cos. Berikutnya kita masuk ke kawasan waktu, panel kawasan waktu. Di panel kawasan waktu, saudara bisa lihat di sana ada hubungan tegangan sama waktu, kemudian ada theta, kemudian ada Vmax. Nanti dalam simulasi kita mengatur theta dan mengatur nilai Vmax. Berikutnya adalah panel pasor. Panel pasor di sini menunjukkan panjang pasor atau magnitud dalam ukuran Vmax. Kemudian theta, sudut yang dibentuk oleh pasor ya. Artinya sudut bisa dari 0 sampai 360 berotasi berlawanan arah jarum jam. Berikutnya adalah spektrum frekuensi, panel spektrum frekuensi. Di sini frekuensi diatur dari 1 Hz sampai 100 Hz untuk melihat respon pasor dan respon kawasan waktu. Artinya bentuk gelombang kawasan waktu dan nilai pasornya apakah berubah apabila frekuensi dirubah. Dan yang terakhir adalah tombol panel ya, yang terdiri dari start simulasi, stop simulasi, dan close untuk menutup grafik user interface. Pembahasan kedua yaitu simulasi konversi kawasan waktu ke kawasan frekuensi. Pada simulasi ini kita akan melakukan 4 perubahan dari 3 variabel di sana dalam video ya, atau dalam GUI, yaitu pertama theta ya, variabelnya, yang kedua adalah Vmax, dan yang ketiga adalah frekuensi. Baik, untuk simulasi kita akan membagi dalam 4 perubahan, yaitu perubahan fase tegangan dalam hal ini theta ya terhadap perubahan fasor dan frekuensi. Nanti kita lihat apa pengaruh perubahan theta terhadap
fasor dan spektrum frekuensi. Kemudian yang kedua adalah perubahan magnitud tegangan terhadap perubahan fasor dan frekuensi. Apakah dengan merubah magnitud tegangan, fasor ikut berubah dan frekuensi ikut berubah? Nanti kita akan bahas untuk sesi kedua, perubahan. Kemudian yang ketiga, perubahan frekuensi ya terhadap perubahan kawasan waktu, tegangan kawasan waktu. Apa yang terjadi kalau frekuensinya dirubah di kawasan waktu ya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan frekuensi terhadap kecepatan rotasinya. Apakah nanti frekuensi dirubah, rotasi dari fasor ini apakah ikut berubah ataukah tidak? Nanti untuk simulasi keempat kita menggunakan panel, tombol panel di sini ya. Nanti kita start simulasi, kemudian kita lihat proses kecepatan rotasi fasor akibat perubahan frekuensi. Baik, pertama kita masuk ke simulasi perubahan sudut fase tegangan yang dalam hal ini theta terhadap fasor dan frekuensi. Pertama kita lihat di sini untuk merubah theta ada dua fasilitas yang bisa digunakan, yaitu slider dan edit text ya. Kalau slider kita dibatasi dari 0 sampai 360 derajat. Kalau edit text kita bisa merubah nilai derajat sesuai dengan keinginan simulasi. Artinya kita bisa merubah-rubah sesuai dengan kebutuhan derajat yang kita ingin amati. Baik, berikutnya kita lihat dulu tegangan fungsi waktu. Di sini yang ditampilkan untuk amplitudonya adalah nilai puncak ke puncaknya adalah 200 volt, yaitu min 100 sampai 100. Kemudian waktu, skala waktu yang ditampilkan dari 0 sampai 0,2. Dengan 0,2 berarti kalau dengan frekuensi 50 Hz akan ada 10 gelombang ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata memang dengan frekuensi 50 Hz dalam waktu 0,2 detik terdapat 10 gelombang. Baik, kita lanjut untuk simulasi perubahan theta ya. Kalau kita lihat di sini theta sudut 0, fasornya arahnya ke 0 derajat ya. Kita coba dengan slider, kita naikkan theta, apa yang terjadi? Ternyata dengan menaikkan theta, sudut fase pada fasor dia bergerak atau berotasi berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian untuk kawasan waktu bergeser ke kiri. Kalau kita turunkan theta, terjadi sebaliknya. Fasor dia berotasi searah jarum jam, sedangkan untuk kawasan waktu bergeser ke kanan ya. Informasi yang kita dapatkan. Kemudian frekuensi ternyata tidak ada perubahan apa-apa pada spektrum frekuensi. Baik, kita gunakan fasilitas edit text untuk merubah theta. Karena kalau menggunakan slider hanya 0 sampai 360, kita coba mungkin di atas 360, misalnya 700 derajat, kita enter. Oke, dengan 700 derajat ternyata dia mendekati 300 ya, 300 derajat karena memang bentuk sinus dia akan berulang 360 derajat. Oke, coba kita kasih nilai negatif min 90 derajat. Dengan min 90 derajat, ternyata sudut yang terbentuk adalah 270 derajat ya. Begitu juga ini bergeser ya, bergeser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan nilai derajatnya. Kita coba berikutnya mungkin yang agak besar, min 225 ya, kita lihat.
Oke, ternyata dia sekitar 135 ya. Artinya dalam nilai positif dia 135. Kita ubah misalnya 180, min 180 ya. Min 180, kita dapatkan nilai artinya sudut fase dari fasor adalah 180 min atau plus ya. Kalau dihitung dari sini min 180, kalau dihitung dari atas dia adalah 180. Baik, itu adalah simulasi perubahan sudut fase tegangan terhadap fasor dan frekuensi. Dari simulasi ini bisa kita simpulkan bahwa perubahan theta mempengaruhi fasor ya, artinya sudut fase dari fasor ya bergeser sesuai dengan nilai theta. Kemudian untuk kawasan waktu dia bergeser ke kiri apabila positif ya, seperti tadi. Artinya ditambah, kalau ditambah dia bergeser ke kiri, kalau dia dikurangi bergeser ke kanan. Sedangkan untuk spektrum frekuensi tidak ada hubungannya, artinya berapapun perubahan theta, frekuensinya tetap. Penjelasan simulasi fasor sampai di sini dulu ya. Silahkan pantau channel Diari dengan cara subscribe untuk mendapatkan kelanjutan video simulasi ini. Jangan lupa komen ya untuk perbaikan channel kami. Kami akan memberikan video-video simulasi terbaik mengenai kelistrikan kepada sahabat. Bravo, salam electrician. Semoga berbahagia.